Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai video pembelajarannya, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, dalam video kali ini insya Allah kita akan membahas tentang rukun iman. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajarannya, kalian bisa memahami dan makin sayang dan makin cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yuk, kita simak video berikut ini. Iman adalah keyakinan hati dan mempercayai dengan sesungguh hati tanpa ada rasa ragu sedikit pun. Oleh karena itu anak-anak, sebagai seorang muslim dan muslimah yang wajib mempunyai keyakinan hati dengan sungguh-sungguh tanpa ragu, juga meyakini serta mempercayai tanpa ragu sedikit pun bahwa Allah itu ada, Allah itu terdahulu, Allah itu kekal, Allah itu berbeda dengan yang baru dan berdiri sendiri dan seterusnya sebagaimana tertulis dalam sifat-sifat 20. Tahu kan anak-anak sifat-sifat 20 Allah? Yang berbunyi gini anak-anak, yuk sama-sama. Allah wujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qadrat iradrat ilmu hayan sama basur kalam qadiran mughlida aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Selanjutnya, dalil rukun iman dalam Al-Quran. Jadi anak-anak, di dalam Al-Quran banyak disebutkan tentang iman. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rusulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya anak-anak, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Dan dalil rukun iman dalam hadis. Jadi dalil rukun iman di dalam hadis diterangkan bahwa malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW seraya bertanya, qala akhbirni anil iman, qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa sarih. Qala shadaqta. Yang artinya orang itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Rasulullah SAW menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada utusan-utusannya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Orang tadi berkata, engkau benar. Hadis riwayat Muslim. Lanjut tentang pengertian rukun iman. Di sini anak-anak, menurut Al-Quran, rukun iman adalah membenarkan dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada hamba-hamba pilihannya dengan kebenaran yang nyata dan petunjuk yang jelas. Rukun iman adalah pilar utama yang harus dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah. Menurut bahasa, iman berarti tasdik atau membenarkan. Sedangkan menurut istilah, iman adalah keyakinan dalam hati, perkataan yang diucapkan oleh lisan, amalan dengan seluruh anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan, dan berkurang dengan melakukan maksiat. Dalam sebuah hadis dikatakan,
Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarih. Artinya, keimanan itu adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir baik dan buruk darinya. Hadis riwayat Muslim. Lanjut anak-anak, rukun iman dalam kitab fiqih. Arkanul imani sittatun an tu'mina billah wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahu ta'ala. Rukun iman itu ada 6 anak-anak. Tentu anak-anak sudah tahu kan rukun iman ada 6. Jadi yang pertama, rukun iman kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah Ta'ala. Dan yang keempat, beriman kepada rasul-rasul Allah Ta'ala. Dan yang kelima, beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam, beriman kepada takdir baik dan buruknya takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penjelasan dari rukun iman yang pertama tadi apa anak-anak? Rukun iman yang pertama ya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan semesta alam yang patut disembah oleh semua makhluk. Percaya dengan kekuasaannya, dengan kebesarannya. Tentu sebagai orang yang beriman, kita harus melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Seseorang dapat dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dia mengimani 4 hal berikut anak-anak. Yang pertama, dia mengimani adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, mengimani rubiah Allah, bahwa tidak ada yang menciptakan, yang menguasai dan yang mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kita mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingkari semua sembahan selain Allah Azza wa Jalla. Dan yang keempat, kita mengimani nama dan sifat-sifat Allah dan Asmaul Husna, yakni yang Allah telah tetapkan untuk dirinya dan yang nabinya tetapkan untuk Allah, dan menjauhi sikap memalingkan makna, menghilangkan makna, dan mempertanyakan dan menyerupainya. Dan yang selanjutnya rukun iman yang kedua apa anak-anak? Ya, beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kita harus mempercayai dan meyakini serta mengakui adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak tentu tahu kan jumlah malaikat? Ya, jumlah malaikat itu sangatlah banyak. Namun yang wajib kita imani ada 10 malaikat. Yang pertama apa anak-anak? Ya, yang pertama ada Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Ya, lanjut rukun iman yang ketiga. Apa yang rukun iman ketiga? Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi dan rasulnya sebagai petunjuk serta pedoman bagi hamba-hambanya. Mengimani bahwa seluruh kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kalam atau ucapan yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengimani bahwa kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada berapa anak-anak? Kitab yang diturunkan oleh Allah ada berapa? Ya, ada 4. Yang pertama ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab suci Al-Quran. Lanjut ke rukun iman yang keempat. Apa ya rukun iman yang keempat? Ya, beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini bahwa adanya rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nabi dan rasul yang harus diimani ada 25 nabi dan rasul. Mempercayai dan meyakini adanya utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kita harus meneladani dan mengikuti ajaran-ajarannya. Dan yang selanjutnya, yang kelima, rukun iman kepada hari akhir, yakni mempercayai dan meyakini bahwa hari akhir itu pasti ada anak-anak dan pasti akan terjadi. Sebagai seorang muslim dan muslimah yang beriman, kita harus meyakini bahwa dunia ini hanyalah sementara,
Sehingga kita harus mempersiapkan segala bentuk amal ibadah kita untuk bekal kita kelak di yaumil akhir. Dan yang terakhir, yang keenam, rukun iman yang keenam apa anak-anak? Ya, beriman kepada qada dan qadar, yakni mengimani atas segala hukum dan kepastian serta ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Jadi, demikian pembelajaran pada hari ini anak-anak. Semoga anak-anak mengerti atas video yang Ustadz sampaikan. Semoga anak-anak mengulang selalu dan menghafal tentang rukun iman, dalil-dalil rukun iman maupun hadis-hadis tentang rukun iman. Dan jangan lupa anak-anak selalu mematuhi protokol pemerintah, memakai masker, mencuci tangan, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jauh dari virus yang sangat berbahaya ini, yaitu virus corona. Ustadz akhiri pada hari ini dan video kali ini. Nanti ada video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.